Tapi aku ingin menikah lagi. Aku ingin kamu mengizinkan aku untuk berpoligami. Apa kamu serius? Ingin Kamu mengizinkan aku untuk berpoligami. apa? Kamu serius? Apa yang akan kamu lakukan jika orang yang paling kamu cintai tiba-tiba menatap matamu dan meminta izin untuk berpoligami dengan sahabat karibmu sendiri? Kebanyakan wanita mungkin akan menangis histeris atau mengamuk sejadi-jadinya. Namun bagaimana jika luka pengkhianatan yang terlalu dalam justru membuat air mata itu mengering? Dalam kisah kali ini, seorang istri justru membalas pengkhianatan suaminya dengan sebuah senyuman yang teramat tenang. Ia mengabulkan permintaan itu, namun dengan menyodorkan sebuah syarat mutlak yang kelak akan membuat sang suami menangis dan menyesal seumur hidupnya. Ayo simak ceritanya sampai selesai. Malam itu bermula seperti malam-malam lainnya di rumah kecil keluarga Sagara yang hangat dan penuh dengan kedamaian. Hujan rintik-rintik baru saja reda mengguyur perumahan mereka, meninggalkan aroma tanah basah yang menyeruak masuk melalui celah-celah jendela ruang tamu. Udara di luar terasa jauh lebih dingin dari biasanya, membuat Kinasih secara refleks merapatkan balutan hijab pasmina berbahan katun tebal berwarna coklat susu yang melingkar menutupi dada dan bahunya. Kinasih berdiri dengan tenang di dapur kecilnya yang tertata sangat bersih dan rapi. Matanya memperhatikan uap panas yang mengepul pelan dari moncong teko aluminium di atas kompor. Suara air mendidih terdengar berirama memecah kesunyian, seolah menjadi satu-satunya nyanyian pelipur lara yang menemani keheningan malam itu. Dengan gerakan perlahan yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang seorang istri, Kinasih mulai menyuduh 2 cangkir teh melati kebanggaannya. Teh melati adalah minuman kesukaan Sagara, suaminya tercinta. Setiap malam sepulang dari hiruk-pikuk pekerjaan di kantor, pria itu selalu mencari kehangatan dari secangkir teh yang dibawakan khusus dari tangan istrinya. Kinasih menata 2 cangkir porselin putih itu di atas nampan kayu tua. Sebuah nampan bersejarah yang dulu mereka beli bersama dengan harga murah di pasar loak saat mereka baru saja menikah dan belum memiliki harta apa-apa. Senyum kecil yang tulus terukir di bibir Kinasih saat kepingan memori mengingat masa-masa sulit itu kembali berputar di kepalanya. Ia mengingat dengan jelas masa di mana mereka berdua harus rela berbagi sebungkus nasi padang berdua karena uang gaji yang pas-pasan. Masa di mana Sagara harus bekerja serabutan siang dan malam sebelum akhirnya mendapatkan posisi manajer seperti sekarang ini. Semua perjuangan berdarah-darah itu terasa sangat sepadan dan indah karena mereka melaluinya bersama-sama, saling bergandengan tangan, dan saling menguatkan dalam doa yang tak putus-putusnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Setelah selesai menyiapkan minuman, Kinasih menyempatkan diri melangkah pelan menuju kamar tidur anak sematawayang mereka. Ia membuka pintu kamar itu perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara decit yang mengganggu. Di atas ranjang berseprai motif luar angkasa biru, putra mereka yang sangat aktif dan luar biasa cerdas itu sudah tertidur pula setelah lelah bermain seharian penuh. Kinasih berjalan mendekat, membenarkan letak selimut tebal yang menutupi tubuh mungyak anaknya, lalu mendaratkan sebuah kecukan hangat dan lama di kening bocah berusia 7 tahun tersebut. Dalam hati, Kinasih merapalkan 2 perlindungan untuk masa depan biru, berharap kelak anaknya akan tumbuh menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, setia, dan sehebat ayahnya. Setelah memastikan malaikat kecilnya terlelap dengan nyaman, Kinasih melangkah keluar dan berjalan menuju ruang keluarga. Ia meletakkan nampan berisi teh melati yang masih mengepulkan asap tipis itu di atas meja kaca tepat di depan sofa panjang berbahan kain bludru. Tak lama berselang, indera pendengarannya menangkap suara deru mesin mobil sedan yang sangat ia kenal memasuki area garasi rumah mereka. Hati Kinasih seketika menghangat dan berbunga-bunga. Pria yang menjadi imam dalam hidupnya, pelindung keluarganya dan sosok pahlawan tanpa celah bagi anaknya, akhirnya pulang ke istana kecil mereka. Kinasih merapikan sedikit ujung hijab pasminanya, merapikan letak pakaiannya dan memastikan penampilannya tetap sedap dipandang mata. Meski ia hanya berada di dalam rumah seharian, wanita berparas ayunan teduh itu segera menyambut kedatangan suaminya di ambang pintu masuk, bersiap dengan senyum terbaiknya. Saat Sagara melangkah masuk, Kinasih langsung meraih tangan kanan suaminya, menundukkan kepala, lalu mencium punggung tangan Sagara dengan taksim, seperti rutinitas yang selalu ia lakukan tanpa pernah terlewat selama 7 tahun usia pernikahan mereka. Namun, insting Kinasih sebagai seorang istri segera menangkap ada sesuatu yang sangat aneh dan berbeda malam ini. Biasanya Sagara akan langsung membalas sapaan itu dengan sebuah kecupan hangat dan lama di kening Kinasih, diiringi dengan senyum kelelahan namun bahagia, sambil mulai menceritakan berbagai macam keluh kesahnya tentang pekerjaan hari itu di kantor. Biasanya mata pria itu akan berbinar terang saat menatap istrinya, memancarkan rasa lelah yang seolah-olah perlahan luntur menguap ke udara karena ia sudah tiba di rumah dengan selamat.
Tapi malam ini pemandangan itu sama sekali tidak terjadi. Tatapan Sagara benar-benar kosong dan redup seakan tidak memiliki ruh. Wajah pria berpostur tegap itu terlihat sangat pucat pasi dan rahangnya mengeras tegang. Yang paling menyakitkan hati, Sagara dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Kinasih, sebuah gerakan menghindar yang lebih cepat dari biasanya. Seolah sentuhan Kinasih adalah sesuatu yang mengganggu. Tidak ada senyum lelah yang menawan, tidak ada kecupan hangat di kening yang menenangkan. Pria itu hanya menundukkan wajahnya dalam-dalam, sengaja menghindari kontak mata langsung dengan Kinasih yang berdiri kebingungan. Melangkah masuk dengan gontai bak mayat hidup menuju sofa di ruang keluarga. Ia meletakkan nampan berisi teh melati yang masih mengepulkan asap tipis itu di atas meja kaca tepat di depan sofa panjang berbahan kain bludru. Tak lama berselang, indera pendengarannya menangkap suara deru mesin mobil sedan yang sangat ia kenal memasuki area garasi rumah mereka. Hati Kinasih seketika menghangat dan berbunga-bunga. Pria yang menjadi imam dalam hidupnya, pelindung keluarganya dan sosok pahlawan tanpa celah bagi anaknya, akhirnya pulang ke istana kecil mereka. Kinasih merapikan sedikit ujung hijab pasminanya, merapikan letak pakaiannya dan memastikan penampilannya tetap sedap dipandang mata. Meski ia hanya berada di dalam rumah seharian, wanita berparas ayunan teduh itu segera menyambut kedatangan suaminya di ambang pintu masuk, bersiap dengan senyum terbaiknya. Saat Sagara melangkah masuk, Kinasih langsung meraih tangan kanan suaminya, menundukkan kepala, lalu mencium punggung tangan Sagara dengan taksim, seperti rutinitas yang selalu ia lakukan tanpa pernah terlewat selama 7 tahun usia pernikahan mereka. Namun, insting Kinasih sebagai seorang istri segera menangkap ada sesuatu yang sangat aneh dan berbeda malam ini. Biasanya Sagara akan langsung membalas sapaan itu dengan sebuah kecupan hangat dan lama di kening Kinasih, diiringi dengan senyum kelelahan namun bahagia, sambil mulai menceritakan berbagai macam keluh kesahnya tentang pekerjaan hari itu di kantor. Biasanya mata pria itu akan berbinar terang saat menatap istrinya, memancarkan rasa lelah yang seolah-olah perlahan luntur menguap ke udara karena ia sudah tiba di rumah dengan selamat. Tapi malam ini pemandangan itu sama sekali tidak terjadi. Tatapan Sagara benar-benar kosong dan redup seakan tidak memiliki ruh. Wajah pria berpostur tegap itu terlihat sangat pucat pasi dan rahangnya mengeras tegang. Yang paling menyakitkan hati, Sagara dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Kinasih, sebuah gerakan menghindar yang lebih cepat dari biasanya. Seolah sentuhan Kinasih adalah sesuatu yang mengganggu. Tidak ada senyum lelah yang menawan, tidak ada kecupan hangat di kening yang menenangkan. Pria itu hanya menundukkan wajahnya dalam-dalam, sengaja menghindari kontak mata langsung dengan Kinasih yang berdiri kebingungan. Melangkah masuk dengan gontai bak mayat hidup menuju sofa di ruang keluarga. Ia meletakkan nampan berisi teh melati yang masih mengepulkan asap tipis itu di atas meja kaca tepat di depan sofa panjang berbahan kain bludru. Tak lama berselang, indera pendengarannya menangkap suara deru mesin mobil sedan yang sangat ia kenal memasuki area garasi rumah mereka. Hati Kinasih seketika menghangat dan berbunga-bunga. Pria yang menjadi imam dalam hidupnya, pelindung keluarganya dan sosok pahlawan tanpa celah bagi anaknya, akhirnya pulang ke istana kecil mereka. Kinasih merapikan sedikit ujung hijab pasminanya, merapikan letak pakaiannya dan memastikan penampilannya tetap sedap dipandang mata. Meski ia hanya berada di dalam rumah seharian, wanita berparas ayunan teduh itu segera menyambut kedatangan suaminya di ambang pintu masuk, bersiap dengan senyum terbaiknya. Saat Sagara melangkah masuk, Kinasih langsung meraih tangan kanan suaminya, menundukkan kepala, lalu mencium punggung tangan Sagara dengan taksim, seperti rutinitas yang selalu ia lakukan tanpa pernah terlewat selama 7 tahun usia pernikahan mereka. Namun, insting Kinasih sebagai seorang istri segera menangkap ada sesuatu yang sangat aneh dan berbeda malam ini. Biasanya Sagara akan langsung membalas sapaan itu dengan sebuah kecupan hangat dan lama di kening Kinasih, diiringi dengan senyum kelelahan namun bahagia, sambil mulai menceritakan berbagai macam keluh kesahnya tentang pekerjaan hari itu di kantor. Biasanya mata pria itu akan berbinar terang saat menatap istrinya, memancarkan rasa lelah yang seolah-olah perlahan luntur menguap ke udara karena ia sudah tiba di rumah dengan selamat. Tapi malam ini pemandangan itu sama sekali tidak terjadi. Tatapan Sagara benar-benar kosong dan redup seakan tidak memiliki ruh. Wajah pria berpostur tegap itu terlihat sangat pucat pasi dan rahangnya mengeras tegang. Yang paling menyakitkan hati, Sagara dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Kinasih, sebuah gerakan menghindar yang lebih cepat dari biasanya. Seolah sentuhan Kinasih adalah sesuatu yang mengganggu. Tidak ada senyum lelah yang menawan, tidak ada kecupan hangat di kening yang menenangkan. Pria itu hanya menundukkan wajahnya dalam-dalam, sengaja menghindari kontak mata langsung dengan Kinasih yang berdiri kebingungan. Melangkah masuk dengan gontai bak mayat hidup menuju sofa di ruang keluarga. Ia meletakkan nampan berisi teh melati yang masih mengepulkan asap tipis itu di atas meja kaca tepat di depan sofa panjang berbahan kain bludru. Tak lama berselang, indera pendengarannya menangkap suara deru mesin mobil sedan yang sangat ia kenal memasuki area garasi rumah mereka. Hati Kinasih seketika menghangat dan berbunga-bunga. Pria yang menjadi imam dalam hidupnya,
pelindung keluarganya dan sosok pahlawan tanpa celah bagi anaknya, akhirnya pulang ke istana kecil mereka. Kinasih merapikan sedikit ujung hijab pasminanya, merapikan letak pakaiannya dan memastikan penampilannya tetap sedap dipandang mata. Meski ia hanya berada di dalam rumah seharian, wanita berparas ayunan teduh itu segera menyambut kedatangan suaminya di ambang pintu masuk, bersiap dengan senyum terbaiknya. Saat Sagara melangkah masuk, Kinasih langsung meraih tangan kanan suaminya, menundukkan kepala, lalu mencium punggung tangan Sagara dengan taksim, seperti rutinitas yang selalu ia lakukan tanpa pernah terlewat selama 7 tahun usia pernikahan mereka. Namun, insting Kinasih sebagai seorang istri segera menangkap ada sesuatu yang sangat aneh dan berbeda malam ini. Biasanya Sagara akan langsung membalas sapaan itu dengan sebuah kecupan hangat dan lama di kening Kinasih, diiringi dengan senyum kelelahan namun bahagia, sambil mulai menceritakan berbagai macam keluh kesahnya tentang pekerjaan hari itu di kantor. Biasanya mata pria itu akan berbinar terang saat menatap istrinya, memancarkan rasa lelah yang seolah-olah perlahan luntur menguap ke udara karena ia sudah tiba di rumah dengan selamat. Tapi malam ini pemandangan itu sama sekali tidak terjadi. Tatapan Sagara benar-benar kosong dan redup seakan tidak memiliki ruh. Wajah pria berpostur tegap itu terlihat sangat pucat pasi dan rahangnya mengeras tegang. Yang paling menyakitkan hati, Sagara dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Kinasih. Sebuah gerakan menghindar yang lebih cepat dari biasanya, seolah sentuhan Kinasih adalah sesuatu yang mengganggu. Tidak ada senyuman lelah yang menawan, tidak ada kecupan hangat di kening yang menenangkan. Pria itu hanya menundukkan wajahnya dalam-dalam, sengaja menghindari kontak mata langsung dengan Kinasih yang berdiri kebingungan dan melangkah masuk dengan gontai bak mayat hidup menuju sofa di ruang keluarga. Ia menghempaskan tubuhnya di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perasaan Kinasih mulai menjadi tidak enak. Jantungnya secara otomatis berdebar sedikit lebih cepat dari ritme normal, memompa darah dengan gelisah. Sebuah firasat buruk yang gelap mendadak menyelinap masuk merayapi relung hatinya tanpa permisi. Namun, wanita yang terkenal dengan kesabarannya itu berusaha sekuat tenaga untuk menepis pikiran-pikiran negatif tersebut. Ia membatin di dalam hatinya, mencoba mencari pembenaran yang masuk akal, bahwa mungkin suaminya saat ini hanya sedang menghadapi masalah atau tekanan target yang sangat besar di tempat kerjanya, atau mungkin kondisi badannya sedang tidak sehat dan butuh istirahat total. Kinasih menghela napas pendek lalu melangkah mengikutinya dari belakang. Ia kemudian duduk di sofa yang sama, tepat di samping kiri Sagara. Sagara hanya duduk diam mematung, menatap kosong ke arah cangkir teh melati di atas meja kaca yang uap panasnya mulai menipis terhembus udara malam. Kedua tangan pria itu bertaut erat di atas pahanya sendiri. Buku-buku jarinya terlihat memutih karena cengkraman tangannya yang terlalu kuat. Dada Sagara tampak naik turun dengan ritme yang tidak teratur dan terengah-engah. Seolah-olah ia sedang mengatur nafas untuk memikul sebuah beban kasat mata yang teramat berat dan menghancurkan tulang rusuknya. "Mas, kamu tidak apa-apa? Apakah ada masalah yang berat di kantor? Minum dulu teh melatinya mumpung masih hangat, biar badanmu sedikit lebih enakan," ujar Kinasih memecah keheningan dengan suara selembut mungkin. Nada suaranya penuh dengan rasa empati dan kekhawatiran yang tulus, mencoba mencairkan atmosfer kecanggungan yang tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan keluarga tersebut. Sagara tidak langsung menjawab sapaan istrinya. Pria itu menelan ludah dengan sangat susah payah. Jakunya terlihat naik turun, lalu ia memutar kepalanya dan menoleh lambat-lambat ke arah Kinasih. Saat sepasang mata mereka akhirnya saling bertemu pandang, Kinasih bisa melihat dengan sangat jelas ada genangan air mata yang memerah di pelupuk mata suaminya. Raut wajah Sagara berubah drastis menjadi sangat memelas, menyedihkan dan penuh dengan rasa bersalah yang kelam. Itu adalah sebuah ekspresi wajah yang belum pernah sekalipun Kinasih lihat semenjak mereka hidup bersama di bawah satu atap. Tiba-tiba saja, Sagara menggeser posisi duduknya menjadi lebih mendekat ke arah Kinasih. Ia mengangkat tangannya lalu meraih kedua telapak tangan istrinya dan menggenggamnya dengan kekuatan yang sangat erat namun bergetar. Telapak tangan Sagara terasa sangat dingin di kulit Kinasih, sedingin udara malam sehabis hujan badai di luar sana. Sentuhan itu tidak membawa kenyamanan, melainkan menyalurkan sebuah pertanda buruk yang membuat bulu kuduk Kinasih merinding. "Kinasih, maafkan aku." Suara Sagara terdengar bergetar hebat saat ia akhirnya membuka suara. Kalimat itu nyaris terdengar seperti sebuah bisikan parau yang tertahan di kerongkongan. Namun, gaungnya menggema keras di telinga Kinasih. Kinasih spontan mengerutkan dahinya, menatap wajah suaminya dengan tatapan penuh kebingungan yang teramat sangat. "Maaf untuk apa, Mas? Coba kamu cerita pelan-pelan saja kepadaku. Jangan membuatku merasa takut dan bingung seperti ini. Ada apa sebenarnya dengan dirimu hari ini?"
Mendengar pertanyaan istrinya, Sagara justru menarik nafas panjang, sangat panjang dan dalam. Seolah-olah tarikan nafas itu adalah pasokan oksigen terakhir yang bisa ia hirup dengan bebas malam itu. Matanya yang memerah menatap lekat-lekat ke arah wajah cantik Kinasih dengan sorot mata keputusasaan yang sangat aneh dan sulit untuk diartikan. Kinasih, kamu harus tahu bahwa kamu adalah sosok istri yang sangat sempurna bagiku. Kamu adalah ibu yang sangat luar biasa hebat untuk anak kita, Biru. Kamu tidak memiliki kekurangan apapun di mataku. Sepanjang sisa hidupku, aku selalu bersyukur karena Allah telah berbaik hati mengirimkan wanita berhati malaikat dan sebaik dirimu untuk mendampingi masa-masa sulitku. Mendengar rentetan kata-kata pujian setinggi langit itu, alih-alih merasa pipinya merona karena tersanjung, perasaan Kinasih justru semakin menjadi tidak karuan dan kacau balau. Sebagai seorang wanita yang sudah lama berumah tangga, ia mengenali betul ada sebuah pola yang sangat menakutkan dari kalimat pujian bertubi-tubi yang diucapkan dengan nada suara memelas dan penuh rasa bersalah semacam itu. Hal tersebut bagaikan sebuah hidangan penutup manis yang disajikan untuk menutupi rasa racun yang mematikan. Hati Kinasih mulai berdetak dengan sangat liar, memukul-mukul dinding rongga dadanya dengan keras, seakan-akan jantung itu ingin melompat keluar melarikan diri dari kenyataannya. Wanita itu hanya bisa diam membeku, menahan nafasnya, menanti dengan penuh ketegangan kelanjutan dari kalimat suaminya yang terasa bagaikan sebuah jam baktu yang siap meledak dan menghancurkan seluruh kehidupannya yang damai berkeping-keping. Tapi Kinasih, Sagara melanjutkan ucapannya yang sempat terjeda. Dan kali ini, air mata penyesalannya benar-benar menetes membasahi pipinya yang mulai ditumbuhi rambut halus. Aku ingin meminta sebuah izin kepadamu malam ini. Aku ingin merendahkan diriku dan meminta keridaan hatimu yang seluas samudra itu. Kinasih, tolong izinkan aku untuk menikah lagi. Izinkan aku berpoligami. Dunia di sekitar Kinasih seketika itu juga berhenti berputar pada porosnya. Waktu seolah-olah berbeku. Suara detak jarum jam dinding analog yang tadinya terdengar sangat jelas di telinga kini tiba-tiba lenyap di telan dengungan keras yang menyakitkan di dalam kepalanya. Kinasih merasa seolah-olah ada sebuah tangan iblis raksasa yang tidak kasat mata merangsek masuk menembus kulit dan tulang dadanya, meremas jantungnya dengan sangat brutal dan kuat hingga ia merasa benar-benar kehabisan pasokan oksigen untuk bernafas. Mata indahnya terbelalak dengan sangat lebar, menatap lekat-lekat ke arah wajah pria yang selama ini paling ia hormati dan sangat ia cintai itu dengan rasa tidak percaya yang luar biasa besarnya. Kinasih mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia pasti salah mendengar ucapan suaminya. Ia berharap bahwa rentetan kalimat barusan hanyalah sebuah lejokan gelap yang sangat buruk dari Sagara untuk menggodanya. Atau mungkin pikirnya dengan putus asa, ia saat ini sebenarnya sedang tertidur pulas di kamarnya dan tengah terjebak di dalam sebuah mimpi buruk yang sangat mengerikan. Namun, cengkraman erat tangan Sagara yang terasa dingin dan basah di keringatnya di atas tangannya menyadarkan Kinasih dengan telak bahwa ini semua adalah sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari. Sebuah kenyataan yang terasa jauh lebih tajam daripada tusukan sebilah pisau belati yang berkarat. Dengan sisa-sisa kekuatan yang entah dari mana asalnya, Kinasih mencoba untuk membuka mulutnya yang terasa terkunci rapat. Ia mencoba dengan susah payah merangkai kata demi kata di kepalanya. Namun, tenggorokannya terasa sangat kering, perih dan kaku seperti menelan segenggam pasir. Menikah lagi dengan siapa? Suaranya yang biasa terdengar merdu, kini berubah menjadi serak dan sumbang. Nyaris tidak bisa dikenali oleh telinganya sendiri, saking terkejutnya ia dengan situasi ini. Mendengar pertanyaan lirih istrinya itu, Sagara justru menundukkan wajahnya dalam-dalam ke arah lantai. Pria tegap itu rupanya tidak memiliki cukup nyali dan keberanian untuk sanggup menatap langsung ke dalam mata istrinya yang kini mulai memanas karena genangan air mata kepedihan yang mendesak menuntut untuk dikeluarkan. Tubuh pria itu terlihat bergetar hebat saat ia akhirnya membuka suara. Kalimat itu nyaris terdengar seperti sebuah bisikan parau yang tertahan di kerongkongan. Namun, gaungnya menggema keras di telinga Kinasih. Kinasih spontan mengerutkan dahinya, menatap wajah suaminya dengan tatapan penuh kebingungan yang teramat sangat. "Maaf untuk apa, Mas? Coba kamu cerita pelan-pelan saja kepadaku. Jangan membuatku merasa takut dan bingung seperti ini. Ada apa sebenarnya dengan dirimu hari ini?" Mendengar pertanyaan istrinya, Sagara justru menarik nafas panjang, sangat panjang dan dalam. Seolah-olah tarikan nafas itu adalah pasokan oksigen terakhir yang bisa ia hirup dengan bebas malam itu. Matanya yang memerah menatap lekat-lekat ke arah wajah cantik Kinasih dengan sorot mata keputusasaan yang sangat aneh dan sulit untuk diartikan. "Kinasih, kamu harus tahu bahwa kamu adalah sosok istri yang sangat sempurna bagiku. Kamu adalah ibu yang sangat luar biasa hebat untuk anak kita.
Biru, kamu tidak memiliki kekurangan apapun di mataku. Sepanjang sisa hidupku, aku selalu bersyukur karena Allah telah berbaik hati mengirimkan wanita berhati malaikat dan sebaik dirimu untuk mendampingi masa-masa sulitku. Mendengar rentetan kata-kata pujian setinggi langit itu, alih-alih merasa pipinya merona karena tersanjung, perasaan Kinasih justru semakin menjadi tidak karuan dan kacau balau. Sebagai seorang wanita yang sudah lama berumah tangga, ia mengenali betul ada sebuah pola yang sangat menakutkan dari kalimat pujian bertubi-tubi yang diucapkan dengan nada suara memelas dan penuh rasa bersalah semacam itu. Hal tersebut bagaikan sebuah hidangan penutup manis yang disajikan untuk menutupi rasa racun yang mematikan. Hati Kinasih mulai berdetak dengan sangat liar, memukul-mukul dinding rongga dadanya dengan keras, seakan-akan jantung itu ingin melompat keluar melarikan diri dari kenyataan. Wanita itu hanya bisa diam membeku, menahan nafasnya, menanti dengan penuh ketegangan kelanjutan dari kalimat suaminya yang terasa bagaikan sebuah jam baktu yang siap meledak dan menghancurkan seluruh kehidupannya yang damai berkeping-keping. Tapi Kinasih, Sagara melanjutkan ucapannya yang sempat terjeda. Dan kali ini, air mata penyesalannya benar-benar menetes membasahi pipinya yang mulai ditumbuhi rambut halus. Aku ingin meminta sebuah izin kepadamu malam ini. Aku ingin merendahkan diriku dan meminta keridaan hatimu yang seluas samudra itu. Kinasih, tolong izinkan aku untuk menikah lagi. Izinkan aku berpoligami. Dunia di sekitar Kinasih seketika itu juga berhenti berputar pada porosnya. Waktu seolah-olah berbeku. Suara detak jarum jam dinding analog yang tadinya terdengar sangat jelas di telinga kini tiba-tiba lenyap di telan dengungan keras yang menyakitkan di dalam kepalanya. Kinasih merasa seolah-olah ada sebuah tangan iblis raksasa yang tidak kasat mata merangsek masuk menembus kulit dan tulang dadanya, meremas jantungnya dengan sangat brutal dan kuat, hingga ia merasa benar-benar kehabisan pasokan oksigen untuk bernafas. Mata indahnya terbelalak dengan sangat lebar, menatap lekat-lekat ke arah wajah pria yang selama ini paling ia hormati dan sangat ia cintai itu dengan rasa tidak percaya yang luar biasa besarnya. Kinasih mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia pasti salah mendengar ucapan suaminya. Ia berharap bahwa rentetan kalimat barusan hanyalah sebuah lelucon gelap yang sangat buruk dari Sagara untuk menggodanya. Atau mungkin pikirnya dengan putus asa, ia saat ini sebenarnya sedang tertidur pulas di kamarnya dan tengah terjebak di dalam sebuah mimpi buruk yang sangat mengerikan. Namun, cengkraman erat tangan Sagara yang terasa dingin dan basah oleh keringat di atas tangannya menyadarkan Kinasih dengan telak bahwa ini semua adalah sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari. Sebuah kenyataan yang terasa jauh lebih tajam dan menyakitkan daripada tusukan sebilah pisau belati yang berkarat. Dengan sisa-sisa kekuatan yang entah dari mana asalnya, Kinasih mencoba untuk membuka mulutnya yang terasa terkunci rapat. Ia mencoba dengan susah payah merangkai kata demi kata di kepalanya. Namun tenggorokannya terasa sangat kering, perih, dan kaku seperti menelan segenggam pasir. Menikah lagi dengan siapa? Suaranya yang biasa terdengar merdu kini berubah menjadi serak dan sumbang. Nyaris tidak bisa dikenali oleh telinganya sendiri, saking terkejutnya ia dengan situasi ini. Mendengar pertanyaan lirih istrinya itu, Sagara justru semakin menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah lantai. Pria tegap itu rupanya tidak memiliki cukup nyali dan keberanian untuk sanggup menatap langsung ke dalam mata istrinya yang kini mulai memanas karena genangan air mata kepedihan yang mendesak menuntut untuk dikeluarkan. Tubuh pria itu terlihat bergetar hebat saat bibirnya perlahan mengucapkan satu nama. Sebuah nama yang seketika itu juga membuat seluruh aliran darah hangat di dalam tubuh Kinasih terasa membeku menjadi bongkahan es. Dengan Aruna, sahabatmu. Nama yang terdiri dari 5 huruf itu meluncur tanpa hambatan dari bibir Sagara, menghantam gendang telinga Kinasih bagaikan sambaran petir di siang bolong yang membakar segalanya hingga hangus. Aruna, sahabat karibnya. Aruna yang sudah Kinasih anggap dan sayangi tak ubahnya seperti saudara perempuan kandungnya sendiri. Aruna yang selalu ia bela mati-matian dan ia lindungi sejak mereka masih sama-sama duduk sebagai mahasiswi baru di bangku kuliah tingkat pertama bertahun-tahun yang lalu. Aruna yang dengan tanpa sungkan sering datang berkunjung ke rumah kecil ini, duduk dan makan makanan hangat di meja makan keluarga mereka, tertawa lepas bersama Kinasih di ruang keluarga, dan bahkan ikut bermain lari-larian bersama Biru di halaman depan.